Baik, saya di sini akan membahas tentang syarat-syarat pembentukan dan perkembangan paragraf. Jadi dalam syarat-syarat pembentukan paragraf ini terdapat dua syarat. Yang pertama, kesatuan dan kepaduan. Saya akan membahas tentang kesatuan dulu. Jadi kesatuan itu terdapat fungsi paragraf di dalam kesatuan tersebut, yaitu fungsi paragraf adalah di mana untuk mengembangkan suatu gagasan pokok tersebut. Jadi dalam kesatuan itu terdapat gagasan pokok yang tidak boleh menyimpangkan. Jadi harus tetap terfokus pada gagasan pokok tersebut saja. Tidak boleh kita mengambil cerita-cerita ke tempat yang lain. Jadi hanya terfokus pada gagasan pokok tersebut saja. Yang kedua, kepaduan. Yang syarat kepaduan ini memang wajib. Jadi di dalam kalimat itu tidak berdiri sendiri. Jadi makanya diperlukan kepaduan. Sebuah paragraf itu bukan kumpulan-kumpulan kalimat saja. Jadi dia harus berdiri, bukan berdiri sendiri, jadi harus berdiri, ada hubungan timbal baliknya gitu. Itu yang disebut dengan kepaduan. Oke, lanjut. Di sini juga ada kata atau frase transisi yang dapat dipakai dalam karangan ilmiah sekaligus sebagai penanda hubung. Penanda hubungan dapat dirinci sebagai berikut. Nah, dapat diperinci. Jadi dapat diperinci itu terbagi 7, yaitu yang pertama, hubungan yang menandakan tambahan kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, hubungan yang menyatakan perbandingan. Yang ketiga, hubungan yang menyatakan pertentangan dengan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang keempat, hubungan yang menyatakan akibat atau hasil. Yang kelima, hubungan yang menyatakan tujuan. Yang keenam, hubungan yang menyatakan singkatan. Yang ketujuh, hubungan yang menyatakan tempat. Nah, yang ketiga yaitu kelengkapan. Tadi kan ada kesatuan, kepaduan, dan sekarang kelengkapan. Masa ada kesatuan, kepaduan, kelengkapan gak ada? Tentu ada, ya kan? Jadi syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh suatu paragraf adalah kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup jelas sehingga menunjang kejelasan kalimat tersebut. Nah, jadi terdapat kalimat. Jadi dekat kelengkapan ini letak topik itu dibangun dari beberapa kalimat yang saling menunjang dan hanya mengandung satu gagasan pokok saja. Jadi gagasan pokok itu dituangkan ke dalam kalimat topik atau kalimat pokok. Dan kalimat topik paragraf itu terdapat di akhir, awal dan akhir. Oke, jadi di sini ada salah satu cara mengembangkan paragraf yang dapat dilakukan dengan membuat kerangka paragraf dahulu sebelum menulis paragraf itu. Jadi di dalam kerangka paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penunjang. Jadi ada dua. Nah, pola perkembangan paragraf adalah bentuk perkembangan kalimat utama ke kalimat penjelas. Jadi di perkembangan paragraf mencakup dua persoalan utama, yakni yang pertama, kemampuan merinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan penjelas. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam gagasan-gagasan penjelas. Nah, di sini ada pola pengembangan. Di dalam setiap paragraf itu ada pola umum khusus. Pola umum khusus itu diawali dengan pernyataan yang bersifat yang umum, ditandai dengan kata-kata banyaknya. Dan pola khusus umum itu kebalikan dari pola deduktif. Ada pola perbandingan, yaitu pola yang menemukan perbedaan atau kesamaan dalam paragraf. Dan pola analogi, yaitu bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek yang lain memiliki suatu kesamaan atau kemiripan, tapi dengan bantuan kata-kata kiasan. Contohnya itu kayak ibaratnya seperti atau bagaikan. Nah, seperti itu. Nah, dan di atas ini
adalah contoh dari pola pengembangan yang lainnya. Wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan dengan menghubungkan preposisi yang satu dengan preposisi yang lainnya. Di dalam kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Fungsi wacana secara umum, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikatif. Fungsi bahasa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fungsi traksional dan fungsi interaksional. Bahasa memiliki beberapa fungsi, di antaranya ada fungsi ekspresif, fatik, estetik, direktif, dan ada pula fungsi edisional yang dipakai untuk alat pengungkap sikap penutur dan pengaruhnya pada sikap dan perilaku penutur. Berbeda dengan fungsi tekstual, yang difungsikan sebagai alat untuk membangun dan menyusun sebuah teks. Dijelaskan beberapa media yang dipakai berdasarkan bahasa. Ada bahasa yang dipakai sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana, diklasifikasikannya menjadi beberapa yang ada di PPT tersebut. Lalu yang kedua itu wacana dapat dibedakan berdasarkan media yang digunakannya, ada wacana tulis dan wacana lisan. Selanjutnya, yang ketiga berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya yang dapat dibedakan antara wacana monolog dan dialog. Yang keempat berdasarkan bentuknya dan yang kelima berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya. Lalu di sini disebutkan jenis wacana menurut Fatimah Jaja Sudarma. Yang pertama itu berdasarkan realitasnya, dibagi menjadi dua, yaitu wacana verbal dan nonverbal. Berdasarkan media komunikasinya, wacana diklarifikasikan menjadi wacana tulisan dan wacana lisan. Sedangkan berdasarkan jenis pemakaiannya diklarifikasikan menjadi wacana monolog, yaitu wacana yang tidak melibatkan bentuk tutur, percakapan, atau dua pihak yang berkepentingan. Dan wacana dialog, yaitu wacana yang berupa percakapan antara dua pihak. Dan terakhir, wacana polilog, yaitu wacana yang melibatkan partisipan pembicaraan di dalam konversasi. Persyaratan yang baik dan benar dalam wacana. Yang pertama ada topik, yaitu sebuah wacana mengungkapkan satu bahasa atau gagasan. Yang kedua ada kohesi dan koherensi. Kohesi artinya unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Koherensi yaitu merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga kalimat tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Proporsional ialah keseimbangan dalam makna yang ingin dijabarkan dalam wacana atau makna yang terdapat dalam wacana ialah seimbang. Selanjutnya ada tuturan. Tuturan yang dimaksud ialah mengungkapkan suatu topik yang ada dalam wacana. Pola pengembangan wacana. Yang kesatu, pola umum khusus. Pola susunan umum khusus adalah wacana yang diungkapkan dengan pola pengembangan dari hal-hal atau kalimat yang bersifat umum, diikuti kalimat-kalimat yang bersifat khusus. Yang kedua, pola seluruh bagian. Pola susunan wacana ini mengedepankan sesuatu secara menyeluruh terlebih dahulu, kemudian diikuti bagian-bagian dari keseluruhan tersebut. Yang ketiga, pola latar subjek unsur. Pola latar subjek unsur adalah pola wacana yang di dalamnya terdapat latar, waktu, dan tempat peristiwa itu terjadi dengan jelas, disertai dengan subjek atau pelaku, serta diikuti dengan unsur-unsur yang mendukung wacana tersebut. Yang keempat, pola yang mencakup, yang tercakup. Pola wacana ini mengedepankan bagian yang mencakupi suatu objek sebagai pikiran pokoknya. Yang kelima, pola besar kecil. Selanggam dengan pola sebelumnya, pola besar kecil diawali dengan pikiran utama yang bersifat lebih besar cakupannya atau bidangnya atau ukurannya. Yang keenam, pola luas dalam. Pola ini hampir mirip dengan pola mencakup, tercakup, hanya saja yang ditekankan bukan pada aspek keberkaitan atau hubungan antar bagian, melainkan lebih pada aspek keluasan topik. Yang ketujuh, pola yang memiliki, yang dimiliki. Pola ini berfokus pada sesuatu yang bersifat, yang memiliki, dan yang dimiliki. Yang kedelapan, pola sekuensi temporal. Pola wacana ini dibuat berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Wacana ini umumnya menggambarkan urutan terjadinya peristiwa
perbuatan, atau tindakan. Yang kesembilan, pola sekuensi spasial. Pola ini menekankan pada aspek spasial atau ruang. Wacana dibuat berdasarkan urutan ruang atau tempat. Yang kesepuluh, pola ekuivalensi kontras. Pola ini sering disebut dengan pola perbandingan dan pertentangan. Untuk memperjelas suatu paparan, biasanya pengguna bahasa berusaha memperbandingkan dengan melihat aspek-aspek kesamaan suatu objek dan mengontraskannya atau mempertentangkannya dengan sesuatu hal yang lain. Yang ke-11, pola sebab akibat. Senada dengan pola yang lain, pola ini didahului dengan pikiran utama yang berupa hal-hal yang menjadi penyebab, kemudian diikuti dengan pikiran penjelas yang berupa hal-hal yang menjadi akibat dari pikiran utama.